Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Nanti malam Garuda Pertiwi kita atau Timnas Putri Indonesia akan tampil menghadapi Pakistan di Stadion Indomilk Arena di Tangerang. Itu jam 8 malam teman-teman. Jangan lupa untuk bisa bersama-sama menyaksikan pertandingan kedua di grup D, kualifikasi Piala Asia, di mana kita sedang merajut mimpi untuk bisa juara grup sehingga lolos ke putaran final ya pada tahun depan 2026, di mana Australia menjadi tuan rumah. Tapi setelah lawan Pakistan, tentunya ada lawan berat yang menunggu kita. Taiwan yang secara peringkat FIFA itu ada jauh di atas kita. Tetapi mumpung kita bermain sebagai tuan rumah, kesempatan itu terbuka buat kita dan tidak ada yang tidak mungkin kita bisa mengalahkan Taiwan. Ya. Oke, fokus pertama juga setelah lewat lawan Kyrgyzstan, sekarang ada di Pakistan. Apakah Satoru Mochizuki, pelatih timnas putri kita, akan mengubah skema permainan atau merotasi pemain menghadapi Pakistan? Itu yang akan kita lihat nantinya. Tapi menurut saya, seperti dalam video saya sebelumnya, lebih bagus mempertahankan the winning team itu. Ketika kita mengalahkan Kyrgyzstan dengan 1-0 lewat gol Isau Raps, sehingga ini tentunya akan membuat pemain lebih oke. Chemistry-nya bisa terjalin dengan baik kalau dipertahankan tim ini. Kalau di babak kedua ada pergantian-pergantian, wajar dilakukan oleh Moji. Namun sebagai pelatih saya pikir itu wewenang dari Moji. Kalaupun dia ingin menggantikan 1-2 pemain ya itu hak dia. Karena ada beberapa pemain juga yang bagus ketika main di babak kedua. Permainan kita akan jauh berkembang dengan sangat baik walaupun hanya 1 gol yang tercipta. Nah melawan Pakistan ini kan kita butuh gol ya, mungkin bisa lebih dari 2 gol itu bagus atau 3 gol baik. Kemarin ada peluang-peluang yang tercipta melawan Kyrgyzstan tapi penyelesaian akhir itu menjadi masalah. Semoga penyelesaian akhir untuk bisa menjadikan gol ketika peluang terbuka di depan gawang Pakistan itu bagus dilaksanakan dengan baik, dikonfirmasi bisa menjadi gol dengan baik oleh pemain-pemain kita, termasuk tantangan itu datang ke striker kita Claudia Shinoman. Mungkin saja Claudia bisa membuat gol, atau Seva Imut bisa membuat gol, atau kembali sang pahlawan kita, ya Isa Gusia Warps yang mencetak gol kemarin di menit 65, kalau tidak salah melawan Kyrgyzstan, kembali akan membuat gol. Saya yakin kalau melihat permainan dia sangat bagus, bergerak dari kiri, dan gol dia itu kan luar biasa. Dia bermain dari kiri, tapi dia menghantam bola dengan kaki kanan sangat keras untuk menghujani gawang Kyrgyzstan. Isa Warps ini pemain dari Rosendal yang masih muda 20 tahun, dia bisa mencetak gol. Saya rasa kesempatan itu datang dari lini tengah juga banyak peluang, termasuk dari Felicia, The Show, itu yang sangat baik mengontrol permainan di tengah, dia akan bisa membuat gol. Selain di tengah juga ada Vini Silvianus yang bermain juga baik ketika melawan Kyrgyzstan. Nah di kanan ada Rosdila Siti, itu kan yang ada dengan 4 gelandang kita. Nah, kalaupun ada pergantian, saya pikir Rosdila ini bisa saja ada berganti dengan misalnya yang masuk adalah ada Eva ya Oktaviani, dia bisa bermain. Atau bagaimana Moji memberikan kesempatan terhadap Sydney Hooper. Sydney Hooper ini bagus juga sebagai seorang gelandang yang bisa membantu Claudia atau Seva Imut. Ya, karena Moji menginginkan kita pemain-pemain kita lebih banyak mengontrol permainan di tengah, menguasai ball position, megang bola sebanyak mungkin melawan Pakistan. Pakistan tidak boleh dianggap remeh. Salah buat kita kalau menganggap enteng lawan. Walaupun mereka kemarin kalah dipermak habis oleh Taiwan kan, kalah dengan 8 gol. Tapi Moji melihat pertandingan di awal antara Taiwan dan juga Pakistan karena dia melihat bahwa Pakistan sebenarnya tidak buruk, walaupun mereka kalah dengan banyak gol. Mereka punya serangan balik yang harus diperhatikan dengan baik. Counter attack mereka sangat bagus. Secara individu juga mereka ada beberapa pemain yang oke. Ya, ada seperti ada Isra Mansur, ya, kemudian ada Jamila, kan kapten mereka Pakistan. Ini juga oke cara bermain. Ada Zamina, Malik. Ini juga perlu diperhatikan oleh pemain-pemain belakang, terutama bagi kapten kita Safira Ika di belakang bersama dengan Emily Nahon. Ini kan 2 back tengah kita yang pasti diandalkan oleh Moji untuk pertandingan melawan Pakistan. Mungkin saja polanya tidak akan berubah. 4-4-2 tetap akan dimainkan oleh Moji melawan Pakistan.
Nah, Sahrah Musdalifah itu bermain di kiri. Kemudian di kanan ada Gea Yumanda. Ini bagus, kita tahu Sahrah akan bermain di Cerezo Osaka. Gea Yumanda itu bermain di Makati di Liga Filipina. Jadi ini sudah terbiasa dengan liga. Ini bagus ketika kompetisi belum ada di Indonesia, tapi mereka tuh sudah punya pengalaman di luar. Ya, kemudian Emily Nahon juga pemain yang sangat baik, bermain di ADO Den Haag bersama dengan Felicia. Tentunya suatu hal yang bagus di antara bek tengah dan sampai ke gelandang tengah. Karena kan kita tahu bersama Felicia itu mengontrol bersama dengan Vini untuk mengatur ritme permainan di timnas putri kita. Sementara Isra Dero itu penjaga gawang yang ada di belakang, tidak tergantikan kalau soal posisi ini. Ini pemain dari Sparta Rotterdam yang akan diandalkan oleh Moji untuk pertandingan melawan Pakistan. Saya meyakini kita akan menang melawan Pakistan. Soal kemenangan berapa gol kan kita tidak bisa tentukan. Tergantung anak-anak bisa mengkonversi setiap peluang yang ada ya untuk bisa terjadinya gol. Moji mungkin ingin gol sebanyak mungkin. Tapi yang paling pasti buat kita adalah kita menang. 3 poin itu penting buat kita. Sama juga seperti pertandingan terakhir melawan Taiwan. Pasti kita harus bisa memenangkan pertandingan. Mau 1-0 kayak mau berapa, mau 2-1, kita harus bisa menang melawan Taiwan. Tapi tetap Taiwan menjadi tim yang kuat yang pasti akan habis-habisan juga melawan Indonesia. Karena kan hanya juara grup saja ya teman-teman. Runner up tidak akan lolos. Juara grup itu yang nantinya maju ke putaran final 2026 di Australia. Makanya pertandingan yang menentukan melawan Taiwan ini mengajak semua penonton, ya penggemar sepak bola kita untuk memberikan dukungan terhadap Safira Ika dan kawan-kawan di saat akan menghadapi Taiwan. Ya, semoga pertandingan malam ini mendapatkan hasil yang positif dan kita bisa melangkah dalam pertandingan selanjutnya. Pertandingan hidup mati melawan Taiwan itu dengan banyak dukungan. Karena kita perlu, kemarin kelihatan masih sepi ya, penonton belum. Tapi setelah menang melawan Kirgistan ini sudah tergerak. Semua bisa ingin menyaksikan laga melawan Pakistan. Dan saya meyakini ya, bahwa kita bisa mengalahkan Pakistan. Ya, dengan berapapun skor itu, tapi yang pasti kita punya 3 poin. Sehingga ini bisa memberikan tekanan buat Taiwan. Kan Taiwan juga saya rasa akan menang melawan Kirgistan. Ya, secara peringkat mereka bagus, secara kualitas individu permainan juga mereka oke, dan ini diakui oleh Moji ketika menyaksikan Taiwan memukul habis Pakistan. Tetapi kalau kita bisa menang dalam pertandingan ini kan dengan poin yang sama, walaupun kita mungkin kalah dalam selisih gol, tapi pertandingan terakhir itu akan menekan Taiwan. Apalagi kan dukungan yang militan yang luar biasa, fanatik dari supporter kita. Ini juga sangat berpengaruh untuk bisa mendongkrak, memotivasi ya Claudia Sinuman dan kawan-kawan bermain sebaik mungkin dan bisa mengalahkan Taiwan. Ya, perlu untuk percaya diri, tetapi jangan overconfidence menghadapi Pakistan dalam pertandingan malam ini di Stadion Indomilk Arena. Doa dari masyarakat Indonesia, penggemar sepak bola, tentunya menyertai perjuangan dari Safira Ika dan kawan-kawan, dan harapannya tentunya 3 poin penting itu. Harga mati melawan Pakistan. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.